Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang unik banget di dunia keuangan, Indeks Saham Syariah Indonesia. Dan siap-siap ya, karena pasar yang satu ini tuh gerakannya nggak selalu bisa kita tebak. Biasanya kan kita mikir kalau ada kabar baik, pasar pasti adem ayem, ya kan? Tapi gimana kalau justru sebaliknya? Gimana kalau kabar baik malah bikin pasar makin bergejolak? Nah, pertanyaan gila ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Dan ini bukan cuma teori loh, di pasar saham syariah Indonesia, hal aneh ini tuh beneran terjadi. Datanya ada. Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dalemin ya. Biar ngerti teka-teki ini, kita harus kenalan dulu sama yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia, atau singkatnya ISSI. Jadi gini, ISSI itu bukan cuma sekumpulan saham-saham pilihan, bukan. Anggap aja ini cermin raksasa yang memantulkan semua saham yang sesuai prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia. Bisa dibilang ini tuh detak jantungnya pasar ekuitas syariah kita. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Apa sih yang bikin indeks ini beda dari yang lain? Kita lihat dari fondasinya ya. Penting buat dicatat, indeks ini tuh nggak diem aja. Isinya alias saham-saham di dalamnya itu direview ulang 2 kali setahun loh. Tepatnya di bulan Mei dan November. Tujuannya? Ya buat mastiin semuanya masih patuh sama aturan syariah. Nah, ini dia bagian pentingnya. Kita harus paham aturan mainnya. Aturan ketat yang harus dipatuhi sebuah perusahaan kalau mau masuk dan yang lebih penting, bertahan di dalam ISSI. Jadi ada semacam sistem seleksi 2 lapis atau 2 gerbang yang harus dilewati. Gerbang pertama itu soal bisnisnya. Perusahaan ini kerjanya ngapain? Terus gerbang kedua itu soal duitnya. Gimana cara perusahaan ini mengelola keuangannya? Oke, gerbang pertama ini fungsinya kayak filter kasar. Dia langsung menyaring perusahaan-perusahaan yang bisnisnya udah jelas-jelas bertentangan sama prinsip syariah. Contoh gampangnya, ya kayak perusahaan judi, bank konvensional yang pakai bunga, atau produsen barang-barang haram. Otomatis mereka semua nggak akan lolos. Nah, masuk ke aturan keuangan nih. Yang pertama soal utang. Gampangnya gini, total utang yang berbasis bunga itu nggak boleh lebih dari 45% total aset perusahaan. Aturan ini penting banget buat mastiin perusahaan nggak kebanyakan ngutang yang ada ribanya. Aturan kedua mirip, tapi kali ini soal pendapatan. Pendapatan dari sumber non-halal, kayak bunga gitu, itu harus di bawah 10% dari total pendapatan. Tujuannya ya buat ngejaga operasional perusahaan tetap bersih dari sisi pemasukan. Oke, aturan internal udah. Sekarang kita geser sedikit keluar ya. Kita lihat gimana sih indeks yang unik ini berinteraksi sama kondisi ekonomi di sekitarnya. Ada analogi keren banget nih dari sumber kami. Coba bayangin ISSI itu kayak kapal layar di pelabuhan modern. Dia berlayar di laut yang sama, bareng kapal-kapal mesin. Tapi yang menggerakkan dia itu beda. Dia digerakkan oleh angin, bukan mesin. Keren kan? Nah, ini dia nih yang menarik banget. Kita bisa lihat ada banyak angin yang mempengaruhi kapal layar kita. Kenaikan suku bunga itu jadi angin sakal, ngasih tekanan negatif. Tapi pergerakan IHSG atau pasar syariah global itu jadi angin buritan, ngasih dorongan positif. Dan yang paling unik, kepercayaan investor itu fungsinya justru kayak penyeimbang kapal, bikin pelayarannya lebih stabil dan nggak terlalu goyang. Kalau soal inflasi, nah ini ceritanya jadi misterius. Ada riset yang bilang inflasi itu bisa jadi angin yang bagus, bisa mendorong ICC naik. Tapi ada juga riset lain yang bilang nggak ada hubungannya sama sekali. Ini nunjukin betapa kompleksnya pasar ini, nggak sesimpel itu. Oke, kita udah ngomongin angka, aturan, dan faktor-faktornya. Tapi, terus kenapa? Kenapa ini penting? Apa sih untungnya buat perusahaan dan buat kita sebagai investor kalau sebuah saham masuk ISSI? Ternyata masuk daftar ISSI itu bukan cuma soal gengsi atau label syariah aja, ada keuntungan finansial yang beneran nyata loh. Pertama, biaya utangnya bisa jadi lebih murah karena dianggap lebih etis dan aman. Kedua, nilai perusahaannya juga cenderung meningkat. Kenapa? Karena investor makin suka sama perusahaan yang punya pelaporan sosial yang bagus, apalagi yang islami. Nah, sekarang kita balik lagi ke misteri di awal tadi. Ingat kan? Soal kabar baik yang justru bikin pasar bergejolak. Riset membuktikan
Ternyata kabar baik, misalnya ada kebijakan stimulus ekonomi, itu malah bikin pasar ISSI lebih goyang daripada kabar buruk, kayak pas ada pandemi COVID-19 dulu. Kesimpulannya menarik banget kan? Ini artinya pasar syariah kita ini lebih reaktif sama peluang. Para investornya tuh lebih semangat ngejar potensi untung pas ada kabar baik, daripada panik ketakutan pas ada kabar buruk. Bisa dibilang, ini pasar yang optimis. Jadi, analogi kapal layar tadi pas banget ya buat nutup ini. ISSI itu emang berlayar di lautan pasar global yang sama. Tapi cara dia memanfaatkan angin peluang dan menghadapi badai krisis itu benar-benar punya caranya sendiri, unik. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Di dunia yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya nyari investasi yang etis, yang berkelanjutan, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari prinsip kapal layar syariah ini? Apa yang bisa diajarkan ke seluruh pasar global? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.